Tadi pagi, kamu mandi. Kamu keramas, gosok gigi, pakai baju. Dan kamu gak ingat satupun dari itu. Bukan karena kamu lupa. Tapi karena kamu tidak ada di sana. Bukan kamu yang melakukannya. Sesuatu yang lain yang menjalankan tubuhmu, sementara pikiranmu ada di tempat lain. Memikirkan percakapan kemarin. Merencanakan hari ini. Atau tidak memikirkan apa-apa sama sekali. Dan ini bukan kecelakaan. Ini fitur. Otakmu punya dua sistem yang berjalan bersamaan. Yang pertama lambat, sadar, butuh energi besar, ini kamu yang beneran berpikir. Yang kedua cepat, otomatis, hampir tidak butuh energi sama sekali. Ilmuwan menyebutnya default mode. Tapi kita sebut saja, autopilot. Dan autopilot itu aktif lebih sering dari yang kamu kira. Jauh lebih sering. Di tahun 2010, dua peneliti Harvard, Matthew Killingsworth dan Daniel Gilbert, melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Mereka melacak pikiran 2.250 orang dewasa secara real-time menggunakan aplikasi di ponsel. Setiap beberapa jam, aplikasi itu akan muncul dan tanya 3 hal. Apa yang kamu lakukan sekarang? Apakah pikiranmu ada di sini? Dan seberapa bahagia kamu saat ini? Hasilnya diterbitkan di jurnal Science. Dan hasilnya mengejutkan semua orang. Rata-rata, pikiran manusia mengembara, tidak ada di aktivitas yang sedang dilakukan, sebanyak 47% dari waktu terjaga. Hampir setengah hidupmu. Hampir setengah dari setiap hari yang kamu jalani, otakmu tidak benar-benar hadir. Kamu mengemudi, tapi pikiranmu di kantor. Kamu makan, tapi pikiranmu di percakapan yang belum terjadi. Kamu berbicara dengan seseorang, tapi kamu sedang menulis ulang kata-katamu dari 3 jam lalu. Dan yang paling mengejutkan dari studi itu bukan angka 47H-nya. Yang paling mengejutkan adalah ini, kondisi mengembara itu membuat orang lebih tidak bahagia, terlepas dari aktivitas apa yang sedang mereka lakukan. Bukan apa yang kamu kerjakan yang menentukan kebahagiaanmu. Tapi apakah kamu benar-benar ada di sana atau tidak? Tapi kenapa otak melakukan ini? Kenapa dia tidak tinggal diam dan fokus? Jawabannya ada di cara otak berevolusi. Otakmu menggunakan sekitar 20% dari seluruh energi tubuhmu, padahal beratnya hanya 2% dari berat badanmu. Berpikir sadar itu mahal. Sangat mahal. Jadi selama jutaan tahun, otak belajar satu trik, otomatisasi. Setiap kali kamu melakukan sesuatu berulang kali, otak mulai memindahkan proses itu dari sistem sadar ke sistem otomatis. Dari korteks prefrontal, bagian yang berpikir, ke ganglia basalis, struktur kuno jauh di dalam otakmu yang berjalan hampir tanpa supervisi. Pertama kali kamu belajar mengemudi, kamu harus memikirkan segalanya. Kapan injak rem? Seberapa keras? Kapan lihat spion? Kemana tangan harus ada? Setahun kemudian, kamu bisa mengemudi sambil makan, sambil ngobrol, sambil dengerin musik, dan tiba di tujuan tanpa ingat separuh perjalanannya. Itu bukan tanda kamu ceroboh. Itu otak yang bekerja dengan sempurna. Dia membebaskan kapasitas untuk hal yang lebih penting, dan membiarkan autopilot menangani sisanya. Masalahnya bukan autopilotnya. Masalahnya adalah kamu tidak tahu kapan dia aktif. Pada tahun 1999, psikolog sosial John Bargdiel menjalankan serangkaian eksperimen yang hasilnya sulit diterima bahkan oleh komunitas ilmuwan sendiri. Dia ingin tahu, seberapa besar keputusanmu dipengaruhi oleh hal-hal yang kamu tidak sadar memproses? Dalam satu eksperimen, partisipan diminta menyusun kalimat dari sekumpulan kata. Sebagian kelompok mendapat kata-kata netral. Sebagian lagi mendapat kata-kata yang berhubungan dengan usia tua, pensiunan, keriput, pelupa, lambat. Tidak ada yang bilang apa-apa tentang usia tua. Itu hanya kata-kata dalam sebuah tugas bahasa. Setelah selesai, partisipan diminta berjalan ke ruangan lain untuk melaporkan hasilnya. Peneliti diam-diam mengukur kecepatan jalan mereka. Kelompok yang menyusun kata-kata tentang usia tua berjalan secara signifikan lebih lambat. Tidak ada yang sadar melakukannya. Tidak ada yang memilih untuk berjalan lambat. Otak mereka memproses konsep tua, dan tubuh mereka merespons, tanpa sepengetahuan mereka. Barg menyebut ini priming. Tapi implikasinya jauh lebih besar dari satu kata teknis. Ini artinya begitu banyak dari apa yang kamu lakukan setiap hari bukan keputusan. Itu respons. Respons terhadap pola yang sudah diprogram jauh sebelum kamu sempat berpikir. Cara kamu berbicara saat stres. Cara kamu makan saat sendirian. Cara kamu bereaksi ketika seseorang mengkritikmu. Kamu pikir itu kamu. Tapi sebagian besar dari itu adalah autopilot yang berjalan dari program lama, kebiasaan, pengalaman masa kecil, hal-hal yang sudah berulang cukup sering sampai otak memutuskan, ini tidak perlu dipikirkan lagi. Dan begitu sesuatu masuk ke autopilot, sangat sulit untuk keluarkan lagi. Bukan tidak mungkin. Tapi sulit.
Karena untuk mengubahnya, kamu harus terlebih dahulu menyadarinya. Dan itu masalahnya. Autopilot, by definition, berjalan di bawah kesadaran. Ada satu temuan terakhir dari studi Killingsworth dan Gilbert yang jarang dikutip orang. Dari semua aktivitas yang mereka lacak, bekerja, berolahraga, makan, berkendara, bersosialisasi, ada satu kondisi di mana pikiran paling jarang mengembara. Bukan meditasi. Bukan liburan. Bukan tidur. Kondisi di mana otakmu paling sering benar-benar hadir adalah saat kamu terlibat penuh dalam sesuatu yang menantang, sesuatu yang cukup sulit untuk memaksa sistem sadarmu tetap aktif. Bukan karena momen itu menyenangkan, tapi karena autopilot tidak bisa menanganinya. Jadi otakmu terpaksa hadir. Seluruh hidupmu, otakmu telah membangun sistem untuk menjalankan sebanyak mungkin tanpa melibatkan kamu. Dan sistem itu sangat bagus bekerja. Tapi itu juga berarti sebagian besar hidupmu sudah berlalu, dan kamu tidak benar-benar ada di sana. Yang jadi pertanyaannya bukan lagi, kapan autopilot aktif? Pertanyaannya adalah, kapan kamu yang sebenarnya ada?